Nuswatolafina, mahasiswi semester 5 dengan NIM 180602042 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang ilmu politik dan ilmu ekonomi yang dibimbing oleh Ibu Qutub Ismiyati Fonda MA. Ilmu politik dan ilmu ekonomi. Banyak orang yang selama ini salah memahami ekonomi politik, yaitu menganggap ekonomi politik sama dengan politik ekonomi dan mengasumsikan bahwa ekonomi politik adalah integrasi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Bahkan cenderung mendefinisikan ekonomi politik secara kata per kata atau menggunakannya untuk menganalisis dua bidang kajian, yaitu ekonomi dan politik. Padahal analisis ekonomi politik bukanlah analisis yang mendikotomikan antara ekonomi dan politik, karena keduanya tidak bisa dipertemukan. Menurut Erani, perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ekonomi murni adalah pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ide ekonomi politik didasarkan pada pemisahan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi. Konsep ekonomi politik muncul pada abad ke-18 yang ditandai dengan terjadinya pergeseran istilah dari ekonomi menjadi ekonomi politik. Istilah ekonomi diambil dari konsep Yunani yang berarti manajemen rumah tangga. Sedangkan ekonomi politik dimasukkan sebagai manajemen tentang urusan ekonomi dalam sebuah negara. Kemunculan ilmu ekonomi politik ini telah menimbulkan perdebatan tentang tanggung jawab dari pejabat negara yang berkaitan dengan negara, serta bertujuan membantu orang dalam memahami dan mengatasi perubahan dramatis dalam sistem pemusatan kebutuhan manusia, baik dengan memahami sifat dari kebutuhan atau keinginan maupun cara memproduksi serta mendistribusikan barang untuk memuaskannya. Menurut Caporaso dan Liffen, terdapat dua definisi umum tentang ekonomi. Pertama, definisi dari Alfred Marshall dalam buku karyanya berjudul Principles of Economics yang ditulis tahun 1930. Menurutnya, ilmu ekonomi adalah penelitian terhadap manusia dalam kesibukannya sehari-hari. Ilmu ekonomi ini meneliti bagian dari tindakan individu dan tindakan sosial yang memiliki hubungan paling erat dengan pencarian dan pemanfaatannya terhadap kebutuhan material dan kesejahteraan. Definisi kedua berasal dari Lionel Robbins yang tertuang dalam karyanya berjudul An Essay on the Nature and Signification of Economic Sciences yang ditulis pada tahun 1932. Menurut Robbins, ilmu ekonomi adalah ilmu yang meneliti perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sumber daya yang langka dan dapat digunakan untuk sebagai macam keperluan. Bagi Caporaso dan Levin, definisi dari Marshall adalah selaras dengan ide bahwa kegiatan ekonomi adalah penyediaan sarana material untuk memenuhi kebutuhan. Adapun definisi Robbins dipandang lebih berkaitan dengan cara menyesuaikan cara dan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi ekonomi dari Robbins dipahami secara lebih abstrak karena ekonomi tidak merujuk pada kegiatan tertentu, tetapi merujuk pada cara yang digunakan untuk menyesuaikan sumber daya yang ada agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Secara etimologi, ekonomi politik berasal dari dua suku kata, yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos, yang artinya rumah, dan nomos yang artinya aturan, sehingga dapat didefinisikan sebagai manajemen rumah tangga. Adapun politik berasal dari kata polis, yang berarti kota atau negara.
Dengan demikian, ekonomi politik adalah manajemen terhadap urusan ekonomi dalam sebuah negara. Menurut Bruno S. Frey, 1994, ekonomi politik adalah gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai saling kebergantungan antara ekonomi dan politik. Ekonomi dan politik berinteraksi pendapatan. Stabilisasi ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Para pengambil keputusan atau aktor bidang ekonomi dan bidang politik saling bergantung satu sama lain. Dengan keduanya adalah aktor utama sistem ekonomi politik. Ekonomi politik memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi murni. Oleh karena itu, menurut Caporaso, ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis talaah yang berbeda. Secara umum, kajian ekonomi politik adalah mengkaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek proses maupun kelembagaan, dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Hal-hal yang dipelajari ilmu ekonomi politik adalah penggunaan sistem kekuasaan dan pemerintahan sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi. Proses ekonomi dalam pendekatan setting politik ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan politik ataupun pendekatan ekonomi. Pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik, pendekatan ekonomi politik yang lebih komprehensif ini menjadi daya tarik tersendiri bagi ilmu ekonomi politik. Bahkan banyak pakar yang menganggap pendekatan ekonomi politik lebih baik, terutama dalam menganalisis peristiwa dan fenomena yang terjadi. Kadar campuran ekonomi dan politiknya. Caporaso dan Lieven memperkenalkan pandangan baru tentang hubungan antara politik dan ekonomi. Ekonomi dan politik dipandang secara substantif, sehingga teori yang diajukan berusaha menjelaskan cara dua wilayah itu saling memengaruhi satu sama lain. Pendekatan ekonomi terhadap politik tidak memandang ekonomi politik sebagai beberapa hubungan teoritis yang memaparkan hubungan antara politik dan ekonomi, tetapi politik dianggap bersifat ekonomis yang dapat dianalisis dengan menggunakan metode ekonomi. Sepanjang fakta-fakta politik itu tetap mengandung kesepakatan untuk memilih kelangkaan sumber daya yang ada. Caporaso dan Lieven dalam penjelasan tentang penerapan atas pendekatan ekonomi terhadap politik lebih membatasi diri dengan membahas 3 pendekatan ekonomi, yaitu 1. Teori pendekatan pilihan publik, 2. Analisis ekonomi terhadap kebijakan, dan yang ketiga, analisis ekonomi terhadap institusi. Teori pilihan publik masih relatif baru dibandingkan dengan teori-teori ekonomi lainnya, karena sebagian dari kontribusi bagi teori ini berasal dari literatur tentang keuangan publik era tahun 1950-an, seperti Classic in the Theory of Public Finance karya Musgrave dan Paycock 1958, ataupun sebagian lagi berasal dari kontribusi para pelapor teori pilihan publik seperti Social Truth and Individual Values karya Kenneth Arrow 1951 and Economist Theory of Democracy karya Anthony Downs 1957, The Calculus of Consent karya James Buchanan dan Gordon Bullock 1962, serta The Logic of Collective Action karya Mansur Olson 1965.
Analisis ekonomi terhadap kebijakan dimulai setelah analisis pilihan publik sesuai dilakukan, sedangkan teori pilihan publik adalah metode yang menggabungkan pilihan individu dan fungsi kesejahteraan sosial dan pilihan publik. Menurut Caporaso dan Levin, pendekatan ekonomi terhadap politik telah memaksa para analisis untuk mendiskriminasikan negara menjadi beberapa komponen dan proses, kemudian memfokuskan telaah mereka terhadap berbagai komponen dan proses itu. Pendekatan ekonomi terhadap politik semacam ini memiliki banyak kegunaan, tetapi bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Caporaso dan Levin menyebut 3 kelemahan. Yang pertama, kelemahan pertama, apakah politik dalam konteks demokrasi dapat dideskripsikan dengan lebih baik dengan memfokuskan pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai warga negara, ataukah dapat dideskripsikan lebih baik dengan memfokuskan pada jenis-jenis kegiatan yang dilakukan warga negara. Kelemahan kedua terletak pada penjelasan tentang institusi dan perubahan institusi. Pada satu pihak, institusi dapat dipandang sebagai sesuatu yang given, yang tidak bisa diperbaiki lagi, sebagaimana digunakan dalam model-model neoklasik. Namun, pada lain pihak, institusi juga dapat dipandang sebagai fenomena yang dapat diperbaiki, sehingga masih dapat menghasilkan dampak yang berbeda. Kelemahan ketiga, hubungan antara institusi dan pilihan. Jika institusi, termasuk di dalamnya institusi politik, berfungsi untuk memfasilitasi pemuasan kebutuhan atau meningkatkan efisien dalam pemuasan kebutuhan. Bagaimana awalnya sehingga kebutuhan itu ada? A. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Jika ditinjau dari segi kehidupan masyarakat, pengaruh ilmu politik dan ekonomi jelas saling bergantung. Keduanya saling membutuhkan. Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik. Dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Pada saat itu, pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan negara. Sedangkan sekarang, ilmu ekonomi dinyatakan independen dan dipisah dari pelajaran politik, yang mengajarkan masyarakat berusaha untuk menggunakan cara menentukan waktu, tempat, serta mengatur dan memperoleh kekayaan. Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya pada beberapa titik, yaitu titik penghasilan dan penyaluran kekayaan, yang sangat besar pengaruhnya dalam pemerintah. Di berbagai negara, pengaruh yang besar terletak pada pertumbuhan ekonominya. Bertambahnya lapangan ekonomi dalam pemerintah terjadi tiada henti-hentinya. Pajak, undang-undang bea, hak milik negara dan pertolongan negara terhadap lahan pertanian serta industri dan perdagangan bukan salah satu hal yang menunjukkan bahwa pemerintah berkuasa atas penghasilannya. Eratnya hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi memunculkan ilmu baru, yaitu ilmu politik. Ilmu ekonomi politik merupakan ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan dua disiplin. Ilmu dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Ekonomi politik mengkaji dua jenis ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu ekonomi, yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik. Dalam penggunaan secara tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai sinonim atau nama lain dari istilah ilmu ekonomi. Rothschild 1989. Fokus studi ekonomi politik adalah fenomena ekonomi secara umum yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor ekonomi dan faktor politik dalam perkembangannya berikutnya. Istilah ekonomi politik mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik.
Upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik tidak terlepas dari sistem ekonomi di negara yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, ada dua sistem ekonomi besar di dunia yang terbagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi berorientasi pasar atau ekonomi liberal, dengan sistem ekonomi terencana atau yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Dengan demikian, dalam studi ekonomi politik ditemui masalah atau pertanyaan yang sama, balik yang mengenai cara faktor-faktor politik memengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu negara. Selain itu, munculnya aliran merkantilisme sebagai aliran perekonomian yang bertujuan memperkuat negara dengan jalan mengonsolidasikan kekuatan dalam perekonomian, menunjukkan hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tersebut. Di negara berkembang, negara mempunyai tugas yang relatif lebih banyak dan berat dalam semua sektor kehidupan, terutama dalam sektor perekonomian. Tugas negara adalah menciptakan kesejahteraan tidak terbatas pada suatu golongan tertentu dalam masyarakat dan terbatas dengan waktu. Dengan pesatnya berkembangnya ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama ilmu politik dan ilmu ekonomi semakin dibutuhkan untuk menganalisis sisa pembangunan nasional. Menurut Mariam Budiardo 2009, ilmu ekonomi telah menghasilkan bidang ilmu politik yang baru yang dinamakan pendekatan perilaku rasional yang cenderung melihat manusia sebagai makhluk ekonomi. Dalam pendekatan ini, terdapat anggapan bahwa manusia dalam mengambil keputusan selalu memperhitungkan untung rugi. Sistem kekuasaan negara. Kekuasaan suatu negara sangat luas dan mencakup sebagai aspek kehidupan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan melekat pada negara dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu sebagai berikut: secara vertikal dan secara horizontal. John Locke adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Ia membagi kekuasaan negara menjadi 3 bidang, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Sekian, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.